Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI, Bapak Joko Suranto, dan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Bu Esa terlebih dahulu. Bu Esa, terkait dengan wacana untuk menaikkan PPN jadi 12% ini kan memang belum diputuskan secara pasti ya. Tetapi kayaknya hampir pasti akan terjadi walaupun dari DPR mengusulkan terbatas pada barang mewah saja. Menjadi pertanyaan saya, ketika sudah diputuskan atau diusulkan hanya barang mewah saja, seberapa besar hal ini akan mempengaruhi daya beli di masyarakat? Ya, tetap saja Mbak, untuk keputusan untuk menaikkan PPN ini akan berpengaruh pada pelemahan daya beli masyarakat ya. Karena kalau kita lihat dari sejarah pada tahun 2022 April ya, bulan April itu PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Dengan adanya kenaikan 1% dari PPN tersebut itu akan berpeluang ya meningkatkan inflasi 0,5%. Artinya ketika terjadi inflasi maka itu akan menurunkan income real atau pendapatan real, sehingga menurut saya itu akan berpeluang untuk melemahkan daya beli masyarakat. Baik, jadi tetap akan berpengaruh ya walaupun hanya diusulkan terhadap barang-barang tertentu saja. Kemudian Pak Joko, dengan kebijakan PPN jadi 12% ini, tanggapan dari dunia real estate seperti apa? Terima kasih, Saudara. Jadi kalau kita lihat pada kondisi sekarang, saat ini masih berlaku adanya PPN DTP 100%. Dan kalau kita melihat latar belakang pemerintah menetapkan adanya PPN DTP, kita tahu bahwa satu, untuk pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk mendorong kontribusi dari sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ketiga juga untuk mendorong bagaimana backlog rumah yang saat ini masih hampir 10 juta ini bisa terkurangi. Dari sisi itu maka kita juga bisa menyampaikan bahwa sektor industri properti sampai saat ini belum rebound seperti industri yang lain. Kemudian disinggung sama Bu Esa tadi bahwa daya beli masyarakat saat ini memang juga belum mengembirakan. Bahkan ada data menyatakan ada 10 juta masyarakat menengah yang drop dalam 3 tahun terakhir. Artinya kalau PPN 12% ini memang akan diberlakukan, maka pasti akan menjadi beban baru dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dalam konteks adanya pertumbuhan di pasar. Yang ketiga, pasti juga akan menekan rencana pembelian bagi masyarakat, otomatis juga akan mengurangi atau memberi tekanan baru terhadap industri properti. Kalau kita lihat dari dua hal yang kita sampaikan, kami meyakini bahwa sektor properti insya Allah itu bagian dari yang dikecualikan, berharap saja ke sana. Yang kedua, kalau kita lihat melalui program 3 juta rumah, itu kan sebagai program nomor 4 unggulan dari Prabowo Gibran, bahwa sektor properti akan didorong sebagai penumbuh ekonomi, karena kita tahu sektor properti industri turutannya adalah 185 industri. Kita juga mendapatkan data bahwa serapan tenaga kerja industri properti yang merupakan industri padat karya ini juga sangat besar. Baik. Terakhir, kami juga sudah selesai riset kita kerjasama antara REI dengan Lembaga Manajemen UI, di mana dihasilkan bahwa setiap investasi di sektor properti sebesar 7 miliar US dollar atau setara 112 triliun itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 sampai 0,6, di mana environment-nya
di mana ekosistemnya itu masih belum dibenahi. Nanti pada saat ekosistem dibenahi, environment berupa kebijakan, perizinan dan sebagainya itu dibenahi, maka kita meyakini sektor properti ini sebagai salah satu sektor penumbuh ekonomi, serapan tenaga kerja juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui masyarakat desa. Sesuai yang kita ketahui bahwa di sana ada program 2 juta rumah di rumah pedesaan dan rumah pesisir. Ya. Baik Pak Joko. Nah, saya akan tanyakan ke Mbak Esa lagi. Mbak Esa, tadi juga Anda mengatakan bahwa terkait dengan wacana PPN 12% ini kan sudah ada cerita ya, dari 10 ke 11 ini juga meningkatkan inflasi walaupun cuma 1%. Nah, dan sepertinya kelompok kelas menengah ini yang paling dirugikan. Pertanyaan saya, apakah jika ini jadi dinaikkan jadi menjadi 12%, akan seperti apa dampaknya khususnya terkait dengan kelas ekonomi masyarakat? Akankah kelas menengah ini akan menjadi kelompok yang paling terjepit, terhimpit, atau seperti apa? Sebenarnya kenaikan tarif PPN menjadi 12% itu tidak hanya menghantam kelas menengah ya, kelompok masyarakat berpendapatan menengah, tetapi semua lapisan masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya data beberapa bulan yang lalu, itu memang sudah terjadi ya penurunan jumlah kelompok kelas masyarakat yang berpendapatan menengah atau kelas menengah itu tadi. Nah, sekitar 10 sampai 11 juta. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari data perbankan, ternyata memang ada penurunan ya jumlah tabungan. Nah, banyak yang mereka tabungannya itu berkurang. Nah, sehingga menurut saya ini tidak hanya menghimpit kelas menengah tetapi juga kelas bawah ya, sehingga sebaiknya ini memang ditunda dulu sampai daya beli masyarakat ini relatif kuat gitu, Mbak. Baik, memang kita harus lebih ini ya terkait dengan bagaimana daya beli masyarakat saat ini kondisinya. Nah, mungkin terakhir masing-masing kepada Pak Joko dan juga Bu Esa, singkat saja, apa harapan dari Pak Joko sebagai perwakilan dari dunia properti terkait dengan kebijakan PPN yang akan berlaku di tahun 2025? Pak Joko mungkin singkat saja. Terima kasih. Yang jelas bahwa sesuai dengan program 3 juta rumah, maka kalau ini tetap dilaksanakan, ini adalah bagian yang akan menghalangi pertumbuhan itu sendiri. Artinya kita berharap ada peninjauan atau ada diskresi pengecualian terhadap sektor properti sehingga industri properti yang padat karya di mana backbone-nya adalah 185 industri ini bisa menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi untuk mensupport ekonomi, menciptakan lapangan kerja, juga bisa mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi baru melalui desa-desa. Saya kira sangat bijak kalau PPN 12% ini di sektor properti ditunda. Baik, kemudian Bu Esa, selain memperhatikan kondisi daya beli masyarakat, apalagi yang harus diperhatikan pemerintah untuk mempertimbangkan realisasi dari PPN 12%? Singkat saja mungkin Bu Esa. Ya. Sebenarnya kalau untuk kenapa ya kenaikan PPN 12% itu pemerintah ngotot untuk diberlakukan ya karena memang mengejar tax revenue atau penerimaan negara dari pajak. Tetapi sebenarnya ada cara lain gitu untuk bisa mengejar tax revenue. Artinya di sini memang kontribusi PPN itu terhadap tax revenue itu sekitar 30%. Nah, yang harus bisa dorong itu peningkatan tax revenue dari PPh gitu. Jadi orang yang pendapatannya itu tinggi, maka dia harus membayar lebih tinggi. Nah, ini yang harus didorong karena kontribusi PPh ini hanya 5% terhadap revenue. Itu saja sih. Dampaknya itu tidak ke semua lapisan masyarakat seperti PPN, tetapi hanya kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi saja yang membayar lebih banyak. Baik, kita harapkan pemerintah dapat mempertimbangkan lebih bijak lagi ya terkait dengan semua aspek dalam rencana untuk menerapkan PPN 12% ini karena dampaknya sangat luas ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Bu Esa dari Indef dan Pak Joko dari Ketua RI telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.